pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dari bab 7 tentang recruiting in labor markets. Recruiting atau perekrutan. Perekrutan adalah proses menghasilkan kumpulan pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan organisasi. Jika jumlah kandidat yang tersedia sama dengan jumlah orang yang akan dipekerjakan, tidak akan diperlukan seleksi nyata karena pilihan sudah dibuat, yaitu pilihannya organisasi harus membiarkan beberapa lowongan tidak terisi atau mengambil semua kandidat. Kegiatan merekrut adalah tentang menemukan pelamar yang memenuhi syarat, misalnya memperoleh sumber daya manusia yang diperlukan untuk menggantikan pengurangan tenaga kerja. Maka pemberi kerja membutuhkan untuk yang pertama mengenali organisasi, yang kedua identifikasi kunci sukses di pasar tenaga kerja termasuk upaya perekrutan pesaing, yang ketiga mempertahankan citra organisasi yang positif, yang keempat membuat metrik perekrutan. Strategic recruiting atau perekrutan strategis. Perekrutan strategis menjadi lebih penting saat pasar tenaga kerja bergeser dan menjadi lebih kompetitif. Rekrutmen harus dipandang sebagai bagian dari perencanaan sumber daya manusia yang strategis karena keberhasilan organisasi didukung dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikannya. Strategi sendiri adalah kerangka umum yang memberikan panduan untuk tindakan. Nah, di strategic recruiting stage ini ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Berapa banyak karyawan yang akan dibutuhkan, kapan karyawan dibutuhkan, knowledge, skills, dan abilities seperti apa yang akan dibutuhkan, dan sasaran keragaman apa yang perlu dipenuhi. Tahap yang kedua, tanggung jawab organisasi, yaitu di sini tanggung jawabnya ada staf sumber daya manusia dan manajer operasi. Kemudian ada tahap strategic recruiting decision atau keputusan perekrutan strategis, yaitu perekrutan berbasis organisasi versus outsourcing, merekrut keberadaan dan citra, pelatihan perekrut, staf reguler versus fleksibel, pertimbangan IIO atau keragaman, dan merekrut pilihan sumber. Tahap yang terakhir yaitu metode perekrutan. Ada metode internal, eksternal, dan berbasis internet atau web. Labor market atau pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah kumpulan pasokan eksternal dari mana pemberi kerja menarik karyawan. Cakupan luas pasar tenaga kerja semakin menyempit ke titik seleksi dan tawaran pekerjaan. Jika kandidat yang dipilih menolak tawaran tersebut, maka anggota staf human resource harus kembali ke daftar pelamar untuk kandidat lain atau bisa membuka kembali proses perekrutan. Komponen pasar tenaga kerja ada populasi angkatan kerja. Populasi angkatan kerja yaitu komponen dan ukuran pasar tenaga kerja yang paling luas, yaitu terdiri dari semua individu yang tersedia untuk dipilih. Yang kedua, populasi pelamar. Populasi pelamar adalah bagian dari populasi angkatan kerja yang tersedia untuk dipilih jika pendekatan perekrutan tertentu digunakan. Misalnya, sebuah organisasi mungkin membatasi perekrutannya untuk training manajemen pada lulusan MBA dari universitas besar. Yang ketiga, kelompok pemohon atau kelompok pelamar. Terdiri dari semua orang yang benar-benar dievaluasi untuk diseleksi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi ukuran kelompok pelamar, termasuk upaya penyaringan organisasi, spesifikasi pekerjaan, dan informasi yang tersedia. Dan yang terakhir, individu yang dipilih. Different labor markets and recruiting. Pasar tenaga kerja dapat dilihat dalam beberapa cara untuk memberikan informasi yang berguna untuk perekrutan. Yang pertama yaitu geographic labor market. Salah satu cara umum untuk mengklasifikasikan pasar tenaga kerja didasarkan pada lokasi geografis. Beberapa pasar bersifat lokal
regional, nasional, ataupun internasional. Perubahan dalam pasar tenaga kerja geografis dapat memaksa perubahan dalam upaya perekrutan. Jika pemberi kerja besar baru berlokasi di pasar tenaga kerja regional, maka pemberi kerja lain mungkin melihat penurunan jumlah pelamar mereka. Misalnya, setelah pembukaan pabrik mobil besar di South Carolina dan Alabama, beberapa pemberi kerja terdekat, terutama perusahaan manufaktur kecil, harus menaikkan gaji mereka untuk mencegah pergantian pekerja yang ada. Kedua, ada global labor markets, yaitu merekrut karyawan untuk penugasan global membutuhkan pendekatan dan pemahaman yang berbeda dari yang digunakan untuk upaya perekrutan di negara asal. Proses perekrutan harus mempertimbangkan perbedaan budaya, hukum, dan bahasa. Yang ketiga ada industry and occupational labor markets. Pasar tenaga kerja juga dapat diklasifikasikan menurut industri dan pekerjaan atau profesi. Misalnya permintaan tenaga kerja di industri kesehatan, maka peningkatan permintaan tenaga kerja menciptakan pasar tenaga kerja yang ketat pada industri tersebut. Kemudian yang terakhir ada educational and technical labor markets. Cara lain untuk melihat pasar tenaga kerja adalah dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan teknis untuk menentukan orang yang akan direkrut. Pemberi kerja mungkin membutuhkan individu dengan lisensi, sertifikasi, atau latar belakang pendidikan tertentu. Unemployment rate and labor markets. Ketika tingkat pengangguran tinggi di pasar tertentu, banyak orang mencari pekerjaan. Ketika tingkat pengangguran rendah, ada sedikit pelamar. Tingkat pengangguran bervariasi dengan siklus bisnis dan menghadirkan tantangan yang sangat berbeda dalam perekrutan. Misalnya, di Michigan, karena penutupan pabrik mobil dan PHK banyak pekerja, produsen di industri Michigan lainnya, atau bahkan pengecer, mendapatkan banyak pelamar kerja. Strategic Recruiting Decision atau keputusan perekrutan strategis. Sejumlah karyawan harus membuat sejumlah keputusan perekrutan berdasarkan informasi yang diidentifikasi sebagai bagian dari perencanaan sumber daya manusia, sehingga cara ini mempengaruhi strategi yang telah dipilih perusahaan akan menjadi bagian penting dalam memutuskan pilihan mana yang tepat. Berbasis organisasi versus perekrutan outsourcing adalah perekrutan akan dilakukan oleh pemberi kerja atau dialihkan ke orang lain karena perekrutan bisa menjadi proses yang memakan waktu. Mengingat semua yang lain merupakan tanggung jawab staf human resource dan manajer dalam organisasi. Outsourcing ini adalah cara untuk mengurangi jumlah staf sumber daya manusia yang dibutuhkan dan waktu luang untuk anggota staf human resource. Outsourcing memberikan perusahaan lebih fleksibel karena vendor mungkin mampu mengisi posisi tersebut lebih cepat dan lebih murah daripada perekrutan internal. Dan pendekatan ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perekrutan dapat dilakukan dengan cara, yaitu beberapa perusahaan besar melakukan outsourcing fungsi seperti penempatan iklan, penyaringan awal resume, dan kontak telepon awal dengan pelamar potensial. Setelah aktivitas tersebut selesai, barulah sumber daya manusia pemberi kerja anggota staf mengambil alih sisa kegiatan perekrutan. Outsourcing sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ketika mereka menyerahkan beberapa aktivitas mereka kepada pihak luar untuk mempertahankan perusahaan pencarian dan pekerjaan lembaga untuk merekrut calon. Recruiting presence and image atau merekrut kehadiran dan citra. Upaya perekrutan dapat dianggap berkelanjutan atau intensif. Upaya perekrutan juga menawarkan keuntungan kepada majikan dalam perekrutan pasar. Misalnya, dengan perekrutan perguruan tinggi, beberapa organisasi mungkin menemukan keuntungan memiliki perekrut di kampus tertentu setiap tahunnya.
Pengusaha yang mengunjungi kampus hanya sesekali kecil kemungkinannya untuk membangun pengikut di sana. Perekrutan intensif dapat berupa kampanye perekrutan yang gencar ditunjukkan untuk memperkerjakan sejumlah karyawan. Biasanya dalam waktu singkat, upaya tersebut mungkin merupakan akibat dari kegagalan dalam sistem perencanaan sumber daya manusia, mengidentifikasi kebutuhan sebelumnya, atau untuk mengenali perubahan drastis dalam kebutuhan tenaga kerja karena beban kerja yang tidak terduga. Recruiting Presence and Image terdiri dari dua bagian, yaitu Employment Branding and Image dan Training of Recruiters. Yang pertama yaitu Employment Branding and Image. Faktor yang mempengaruhi perekrutan adalah menggambarkan citra positif majikan. Organisasi yang dipandang sebagai pemberi kerja yang diinginkan lebih mampu menarik lebih banyak pelamar yang memenuhi syarat daripada organisasi dengan reputasi buruk. Sementara Training of Recruiters merupakan masalah strategis penting lainnya adalah berapa banyak pelatihan yang akan diberikan kepada perekrut. Selain dilatih tentang teknik wawancara, komunikasi keterampilan, dan pengetahuan tentang pekerjaan yang akan diisi. Sangat penting bagi perekrut mempelajari jenis tindakan yang melanggar peraturan IIO dan caranya peka terhadap masalah keragaman dengan pelamar. Sebagai contoh, satu perusahaan memiliki gaji dan tunjangan yang baik, tetapi tuntutan pekerjaannya dipandang sebagai perampingan yang berlebihan dan sering mengakibatkan beberapa penghentian. Hasilnya adalah perputaran yang tinggi dan tingkat peminat yang rendah dalam melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Perusahaan menghabiskan banyak usaha dan juga uangnya untuk membangun citra merek untuk produk mereka. Regular versus flexible staffing. Keputusan mengenai siapa yang harus direkrut seluruhnya bergantung pada apakah akan mencari karyawan tradisional atau menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih fleksibel yang meliputi kontraktor temporer ataupun independen. Yang terdiri dari dua bagian, yaitu temporary workers dan juga independent contractors, di mana temporary workers yaitu pengusaha yang menggunakan karyawan sementara dapat memperkerjakan mereka, memiliki anggota staf sementara atau kontrak dengan agen yang memasok sementara pekerja berdasarkan tarif per hari atau tarif per minggunya. Penggunaan pekerja sementara mungkin masih masuk akal untuk sebuah organisasi jika pekerjaannya tunduk pada fluktuasi musiman atau lainnya. Sementara independent contractors, yaitu salah satu alasan utama dari penggunaan kontraktor independen adalah bahwa beberapa pengusaha mendapatkan penghematan yang signifikan dengan menggunakan kontraktor independen karena keuntungan tidak harus diberikan kepada individu tersebut, dan beberapa perusahaan memperkerjakan kontraktor independen, pekerja yang melakukan layanan khusus hanya berdasarkan kontrak saja. Kontraktor independen digunakan di sejumlah bidang termasuk pemeliharaan gedung, keamanan, periklanan, dan juga lain-lain. Recruiting and Diversity Consideration atau pertimbangan perekrutan dan juga keragaman. Sejumlah faktor digunakan untuk memastikan keputusan perekrutan memenuhi pertimbangan keragaman. Merekrut sebagai kunci terkait pekerjaan aktivitas tunduk pada berbagai pertimbangan hukum, terutama pekerjaan yang setara hukum dan juga regulasi. Ketika kelas tertentu yang dilindungi kurang terwakili dalam sebuah organisasi, rujukan dalam mulut ke mulut oleh karyawannya. Recruiting non-traditional workers, yaitu kesulitan yang berkembang yang dialami banyak pengusaha dalam menarik dan mempertahankan para pekerja adalah dalam kondisi yang pertama ada pekerja yang lebih tua, kedua ibu rumah tangga, orang tua tunggal, pekerja kesejahteraan untuk bekerja, pekerja tunawisma atau penyalahgunaan zat, dan juga pekerja penyandang disabilitas. Pekerja yang lebih tua mungkin termasuk pensiunan yang sudah bosan atau membutuhkan uang. Mereka yang telah diberhentikan secara tidak sengaja atau ingin mengubah karir untuk mencoba bidang baru di pertengahan karir. Untuk orang tua tunggal, mungkin tertarik pada keluarga yang ramah perusahaan yang menawarkan fleksibilitas karena seringkali sulit untuk diseimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarganya. Ibu rumah tangga dapat
Selanjutnya ada strategi perekrutan dan keputusan kebijakan memerlukan identifikasi tempat untuk merekrut, siapa yang akan direkrut, dan bagaimana cara merekrut. Salah satu keputusan pertama menentukan sejauh mana sumber dan metode internal atau eksternal yang akan digunakan. Kedua, mempromosikan dari dalam organisasi, yaitu perekrutan internal, dan perekrutan dari luar organisasi, yaitu perekrutan eksternal, datang dengan keuntungan dan juga kerugiannya. Keuntungan perekrutan internal yang pertama yaitu menyebabkan pergantian kepemimpinan melalui promosi. Kedua, motivator untuk kinerja yang baik. Ketiga, biaya yang lebih rendah untuk beberapa pekerjaan. Dan yang keempat adalah hanya perlu merekrut staf di tingkat yang paling dasar. Sementara untuk kerugian dari perekrutan internal, yang pertama adalah adanya perkawinan sedarah. Kedua, kemungkinan menyebabkan turunnya semangat bagi mereka yang tidak dipromosikan. Ketiga, persaingan secara politis untuk mendapatkan promosi. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan program pengembangan manajemen. Sementara keuntungan untuk perekrutan eksternal yaitu yang pertama, dapat membawa wawasan industri baru. Kedua, karyawan baru tidak memiliki grup pendukung politis di dalam organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah lebih murah dan lebih cepat karena pengalaman eksternal sebelumnya. Sementara untuk kerugian dari perekrutan eksternal yaitu mungkin orang yang terpilih akan cocok dengan pekerjaan atau organisasi tersebut. Kedua, dapat menyebabkan turunnya semangat bagi kandidat internal yang terpilih. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian waktu atau orientasi yang akan lebih lama. Internal recruiting methods. Metode perekrutan internal yaitu dengan mengisi lowongan secara internal dapat menambah motivasi bagi karyawan untuk bertahan dan tumbuh dalam organisasi daripada mengejar peluang karir di tempat lain. Ada dua pandangan atau metode di internal recruiting ini. Yang pertama, fokus pada proses perekrutan internal. Ada database karyawan. Untuk mempertahankan latar belakang dan informasi, knowledge, skills, abilities tentang karyawan yang ada saat lowongan muncul, human resource dapat mengakses database dengan memasukkan persyaratan pekerjaan dan kemudian mendapatkan daftar karyawan saat ini yang memenuhi persyaratan tersebut. Peluang untuk pengembangan dan kemajuan karir adalah alasan utama mengapa individu tetap tinggal atau meninggalkan perusahaan mereka. Dengan database karyawan, peluang internal individu dapat diidentifikasi. Cara kedua ada posting pekerjaan. Sistem di mana pemberi kerja memberikan pemberitahuan tentang lowongan pekerjaan dan karyawan merespon dengan melamar lowongan tertentu. Organisasi dapat memberitahu karyawan tentang lowongan kerja dengan berbagai cara, termasuk memposting pemberitahuan di situs internet perusahaan, menggunakan buletin karyawan, dan mengirimkan email ke manajer dari karyawan. Yang terakhir ada transfer dan promotion. Banyak organisasi memilih untuk mengisi lowongan melalui promosi atau transfer dari dalam bila memungkinkan. Meskipun paling sering berhasil, promosi dan transfer dari dalam juga memiliki beberapa kekurangan. Kinerja seseorang di suatu pekerjaan mungkin bukan prediktor yang baik untuk kinerja di pekerjaan lain, karena keterampilan yang berbeda mungkin dibutuhkan pada pekerjaan baru. Di metode yang kedua yaitu employee focused recruiting, berfokus pada karyawan. Ada yang cara pertama yaitu referensi karyawan. Sumber orang yang dapat diandalkan untuk mengisi lowongan terdiri dari kenalan teman dan anggota keluarga karyawan. Karyawan saat ini dapat memperkenalkan calon pelamar dengan keuntungan pekerjaan di perusahaan, memberikan surat pengantar, dan mendorong kandidat untuk melamar. Cara yang terakhir yaitu merekrut kembali mantan karyawan dan pelamar. Mencari mereka sebagai kandidat dikenal sebagai perekrutan kembali karena mereka berhasil direkrut sebelumnya. Mantan karyawan dianggap sebagai sumber internal
dalam arti memiliki ikatan dengan pemberi kerja dan dapat disebut bumerang karena keluar dan kembali. Mantan pelamar merupakan sumber internal, meskipun tidak sepenuhnya karena informasi tentang mereka dapat ditemukan di file organisasi atau database pelamar. Menghubungi kembali mereka yang sebelumnya telah melamar pekerjaan dapat menjadi cara yang tepat, cepat, dan murah untuk mengisi lowongan yang tidak terduga. External recruiting sources. Banyak sumber eksternal perekrutan yang tersedia. Yang pertama, perekrutan di perguruan tinggi dan universitas. Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan lapangan pekerjaan di masyarakat. Kebanyakan perguruan tinggi mempertahankan kantor penempatan karir di mana pemberi kerja dan pelamar dapat bertemu. Hal yang menentukan pilihan pemberi kerja atas perguruan tinggi di mana mereka akan mengadakan wawancara adalah yang pertama, lowongan pekerjaan yang ada dan yang telah diketahui. Yang kedua, reputasi perguruan tinggi. Yang ketiga, pengalaman dengan kantor penempatan kerja dan lulusan sebelumnya. Yang keempat, batasan anggaran organisasional. Yang kelima, biaya dari bakat yang tersedia dan gaji umum. Yang keenam, kompetisi dasar. Beberapa pemberi kerja membangun hubungan berkelanjutan dengan orang-orang dari fakultas dan staf karir pada universitas tertentu. Usaha seperti itu memungkinkan pemberi kerja untuk menarik mahasiswa dengan yang banyak dicari untuk bekerja. School recruiting. Sekolah kejuruan dapat menjadi sumber karyawan baru bagi beberapa perusahaan. Perusahaan dapat memberikan tur perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan sekolah dan membuat program kemitraan dengan sekolah. Serikat pekerja. Serikat pekerja dapat menjadi jembatan untuk kebutuhan perekrutan. Serikat pekerja dapat memberikan tenaga kerja untuk pemberi kerja. Keempat, agen pekerjaan dan perusahaan pencari. Agen dapat melakukan penyaringan terlebih dahulu kepada tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan sebelum diserahkan ke perusahaan pencari. Ada beberapa perusahaan yang mencari kerja hanya untuk posisi eksekutif, manajerial, dan profesional. Kelima, sumber kompetitif. Sumber kompetitif merupakan sumber lain perekrutan, dapat berupa asosiasi profesional dan perdagangan, serta para kompetitor. Dapat pula melihat dalam situs web yang berisi iklan pekerjaan. Yang keenam, sumber media. Sumber media dapat berupa surat kabar, majalah, televisi, radio, dan papan pengumuman. Media yang digunakan harus berkaitan dengan pasar tenaga kerja yang relevan dan menyediakan cukup informasi pada perusahaan dan pekerjaan. Mengevaluasi iklan juga penting untuk dilakukan, karena setelah mengukur seberapa respon yang diberikan masyarakat, kemudian akan dievaluasi keefektifannya dari berbagai media. Yang ketujuh, bursa kerja dan acara-acara khusus. Saat ini banyak perusahaan yang mengikuti bursa kerja atau job fair yang diadakan oleh kesatuan-kesatuan pembangunan ekonomi, asosiasi pemberi kerja, atau kelompok lainnya dengan tujuan untuk menyatukan para pemberi kerja dan kandidat pekerja potensial. Yang ke-8, metode perekrutan kreatif. Beberapa metode yang dilakukan adalah dapat memberikan beasiswa kepada siswa atau mahasiswa, bisa juga dengan mensponsori pameran buku untuk merekrut perwakilan penjualan perusahaan. Internet recruiting. Internet telah menjadi sarana utama bagi banyak perusahaan untuk mencari calon pekerja dan pelamar untuk mencari pekerjaan. Pertumbuhan eksplosif di penggunaan internet secara umum merupakan alasan utama. Pengguna internet mengetuk internet untuk mencari pekerjaan hampir sesering mereka membaca iklan yang diklasifikasikan di surat kabar. Kebanyakan mereka juga memposting atau mengirimkan resume di internet. Selanjutnya ada e-recruiting place atau tempat perekrutan elektronik. Yang
Yang pertama yaitu papan pekerjaan. Meskipun papan pekerjaan menyediakan akses pada banyak sekali kandidat, banyak individu yang mengakses situs tersebut merupakan penonton pekerjaan yang tidak serius untuk berganti pekerjaan, tetapi hanya mencari tahu tingkat kompensasi dan pekerjaan-pekerjaan apa yang tersedia dalam area ketertarikan mereka. Yang kedua yaitu situs web profesional atau karir. Sejumlah perusahaan swasta memelihara situs web karir atau industri khusus dengan tujuan untuk memfokuskan diri pada teknologi informasi, telekomunikasi, teknik, dokter, atau bidang profesi lainnya. Hal ini menargetkan pelamar-pelamar yang secara khusus tertarik pada lapangan pekerjaan tersebut dan dapat mengurangi jumlah dari pelamar-pelamar yang kurang memenuhi syarat. Yang ketiga yaitu situs perusahaan. Dari situs perusahaan, para pencari kerja didorong untuk mengirim lamaran dengan surat elektronik melalui email atau mengisi aplikasi lamaran secara online. Pemberi kerja juga memberikan saran-saran untuk menyiapkan pengumuman pekerjaan secara online untuk dapat menarik kandidat-kandidat lebih banyak dan lebih baik lagi. Selanjutnya ada keuntungan rekrutmen internet. Yang pertama yaitu banyak pemberi kerja telah menyadari adanya penghematan biaya dengan menggunakan perekrutan internet dibandingkan sumber-sumber lain seperti iklan surat kabar, agen-agen pekerjaan dan perusahaan-perusahaan pencari, serta sumber-sumber eksternal lainnya. Yang kedua yaitu perekrutan internet dapat menghemat banyak waktu. Mengapa? Iya, karena para pelamar dapat merespon dengan cepat pada pengumuman pekerjaan dengan mengirim email dibandingkan dengan menggunakan pos biasa yang lambat. Ketiga, dapat menghasilkan kelompok pelamar yang lebih banyak. Dan yang keempat adalah pekerjaan benar-benar diumumkan secara global. Jadi, pelamar potensial di area-area geografis dan negara lain dapat melihat lowongan pekerjaan yang diumumkan di web. Selanjutnya ada kerugian dari perekrutan internet, yaitu banyak individu-individu yang mengakses situs pekerjaan hanya merupakan penonton untuk melihat apa yang akan terjadi, tetapi tidak secara serius mencari pekerjaan baru. Yang kedua yaitu pelamar mungkin memiliki keterbatasan akses internet, terutama individu dari kelompok sosial ekonomi bawah dan dari kelompok minoritas ras atau etnis tertentu. Recruiting Evaluation and Metrics. Yang pertama, mengevaluasi kuantitas dan kualitas perekrutan. Sebagai tujuan tambahan dari mengevaluasi perekrutan, organisasi-organisasi dapat melihat bahwa usaha-usaha perekrutan mereka dibandingkan dengan pola-pola di masa lalu dan dengan kinerja perekrutan dari organisasi lain. Informasi pada kinerja pekerjaan, ketidakhadiran membantu untuk menyesuaikan perekrutan di masa depan. Yang pertama, kualitas dari pelamar. Perusahaan akan melihat apakah kuantitas tersebut mencukupi untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada atau tidak. Yang kedua, ada kualitas dari pelamar. Sebagai tambahan untuk kualitas, masalah timbul mengenai apakah kualifikasi dari kelompok pelamar cukup baik untuk mengisi lowongan pekerjaan. Jadi, apakah pelamar memenuhi spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan atau tidak. Yang kedua, mengevaluasi waktu yang diperlukan untuk mengisi lowongan. Lamanya waktu yang dihabiskan untuk mengisi lowongan adalah satu dari tujuan paling umum dalam mengevaluasi usaha-usaha perekrutan. Jika lowongan tidak segera terisi secara cepat dengan kandidat-kandidat yang memenuhi syarat, kerja dan produktivitas organisasi akan menurun. Yang ketiga, mengevaluasi biaya perekrutan. Biaya yang berhubungan dengan aktivitas perekrutan harus dianalisis. Untuk mengevaluasi usaha perekrutan, biaya-biaya dapat meliputi biaya langsung seperti periklanan, gaji perekrut, perjalanan, biaya agen, dan telepon. Serta biaya tidak langsung meliputi keterlibatan dari manajer operasional, hubungan masyarakat, dan citra. Keempat, mengevaluasi kepuasan perekrutan. Kepuasan dua kelompok ini berguna dalam mengevaluasi perekrutan. Manajer dapat menanggapi pertanyaan tentang kualitas pelamar,
layanan perekrutan, dan ketepatan waktu proses. Kemudian pelamar juga dapat memberikan masukan tentang bagaimana mereka diperlakukan, persepsi mereka terhadap perusahaan, dan lamanya proses perekrutan. General Recruiting Process Matrix. Yang pertama ada rasio hasil, yaitu perbandingan jumlah dari pelamar pada satu tahap proses perekrutan terhadap jumlah pada tahap selanjutnya. Bisa dilihat dari gambar, pada tahap awal jumlah pelamar mencapai 100 orang, dan pada tahap selanjutnya akan selalu berkurang. Yang kedua ada nilai seleksi, yaitu persentase yang dipekerjakan dari sebuah kelompok kandidat. Yang ketiga ada nilai penerimaan, yaitu membantu mengidentifikasi seberapa berhasil suatu organisasi dalam mempekerjakan kandidat-kandidat yang ingin dipekerjakan. Yang keempat ada nilai dasar keberhasilan, yaitu untuk mengindikasi kualitas dari karyawan berkualitas dengan baik. Increasing Recruiting Effectiveness, pendekatan dengan bantuan teknologi untuk perekrutan lebih efektif untuk memberi kerja besar. Yang pertama penambangan resume, yaitu pendekatan perangkat lunak untuk mendapatkan resume terbaik untuk suatu pekerjaan dari database besar. Yang kedua ada pelacakan pelamar, yaitu pendekatan yang mengambil semua pelamar dari awal daftar pekerjaan untuk hasil penilaian kinerja. Yang ketiga situs web karir pemberi kerja, yaitu situs web tempat pelamar dapat melihat pekerjaan apa yang tersedia dan melamar. Yang keempat mobilitas internal, sistem yang melacak prospek di perusahaan dan mereka dapat mencocokkan dengan pekerjaan saat dibuka. Masalah non-teknis juga membuat perbedaan besar dalam perekrutan. Yang pertama, perekrut berkarakter yang berkomunikasi dengan baik dengan pelamar. Yang kedua, menekankan hal-hal positif tentang pekerjaan dan perusahaan termasuk sekilas pekerjaan yang realistis. Yang ketiga, perlakuan yang adil dan penuh perhatian terhadap pelamar dalam proses perekrutan. Yang keempat, meningkatkan persepsi pelamar dengan organisasi. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.